Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pembahasan kali ini adalah taqsimul fi'li ila sahihin wa mu'talin. Pembagian fi'il kepada sahih dan mu'tal. Taqsimul fi'li, pembagian fi'il itu ada dua macam. Bi'tibari zamanihi, yang berdasarkan waktunya, wa bi'tibari hurufihi, dan berdasarkan hurufnya. Ada berdasarkan waktunya, ada berdasarkan hurufnya. Bi'tibari zamanihi, pembagian isim yang berdasarkan waktunya itu ada tiga macam. Yang pertama al-fi'lul madhi, yaitu fi'il madhi. Apa contohnya? Zahabat talibu ilal madrasati. Pelajar itu pergi ke sekolah. Maka zahaba itu adalah fi'il madhi. Yang kedua al-fi'lul mudhari'u, adalah fi'il mudhari'. Contohnya yadhabu talibu ilal madrasati. Murid itu pergi ke sekolah atau pelajar itu pergi ke sekolah. Yadhabu itu adalah fi'il mudhari'. Yang ketiga al-fi'lul amri, fi'il amr atau kata perintah atau kata kerja perintah. Contohnya idhab ilal madrasati, pergilah ke sekolahan. Idhab itu adalah fi'il amr. Itu yang berdasarkan waktunya. Wa bi'tibari hurufihi, kalau berdasarkan hurufnya itu ada dua macam. Al-fi'lus sahih, fi'il yang sahih, wal fi'lul mu'talu, fi'il mu'tal. Jadi berdasarkan hurufnya ada dua macam, fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Jadi dengan demikian taqsimul fi'li ila sahihin wa mu'talin, pembagian fi'il itu terdiri dari dua berdasarkan hurufnya, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Lalu apa itu fi'il sahih? Al-fi'lu sahih huwa makana kullu harfin min hurufi al-asliyati sahihan. Fi'il sahih itu adalah selama fi'il itu huruf aslinya adalah huruf sahih. Maksudnya huruf sahih itu tidak ada alifnya, tidak ada wawunya, dan tidak ada ya-nya. Yang terbebas dari alif, waw, ya. Itu namanya fi'il sahih. Jadi fi'il sahih itu adalah fi'il selama huruf-huruf fi'il aslinya itu tidak ada waw, tidak ada ya, tidak ada alif, maka itu disebut dengan fi'il sahih. Kebalikannya adalah al-fi'lul mu'tal. Fi'il mu'tal, apa itu fi'il mu'tal? Al-fi'lul mu'talu huwa makana ba'du hurufil asliyati min harfil illati. Selama fi'il itu huruf aslinya ada huruf ilahnya. Apa itu huruf ilah? Huruf ilah itu adalah waw, ya, alif, atau alif, waw, ya. Kalau huruf aslinya terdiri dari alif, waw, ya, atau salah satu dari alif, waw, ya, maka itu disebut dengan fi'il mu'tal. Lalu fi'il sahih itu ada berapa macam? Fi'il sahih itu ada tiga macam. Yang pertama namanya as-salimu, as-sahihus salimu. Apa itu fi'il as-sahihus salimu itu? Fi'il sahih salim itu seperti apa? Maka khalian minal hamzati wa tad'ifi. Fi'il sahih salim itu adalah fi'il yang tidak ada hamzahnya dan tidak ada tad'ifnya atau tidak ada tasjidnya. Selama fi'il itu tidak ada huruf hamzahnya, tidak ada huruf tasjidnya, maka fi'il itu disebut dengan fi'il sahih salim. Yang kedua, as-sahihul mahmuzu. Apa itu fi'il sahih mahmuz? Fi'il sahih mahmuz itu adalah makana ahadu hurufil asliyati hamzatun. Fi'il sahih mahmuz itu kalau salah satu huruf aslinya dari fi'il itu ada huruf hamzahnya, maka itu disebut dengan fi'il sahih mahmuz. Yang ketiga, al-fi'lus sahihul mudha'afu. Fi'il sahih mudha'af. Kapan dikatakan fi'il sahih mudha'af? Makana harfa husani wasalis min jinsin wahidin. Selama huruf yang kedua dan yang ketiga pada fi'il itu satu jenis, maka
ketika huruf yang kedua dan ketiga dari fi'il itu satu jenis, maka fi'il itu disebut dengan fi'il sahih mudha'af. Lalu pembagian fi'il yang kedua adalah fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Tadi sudah dikatakan fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang di dalam hurufnya itu ada alif atau ada waw atau ada ya. Lalu ada berapa macam fi'il mu'tal itu? Fi'il mu'tal itu ada 5 macam. Pada dasarnya ada 4 macam, tapi yang keempat dibagi 2 sehingga fi'il mu'tal itu ada 5 macam. Yang pertama al-mu'talul misalu, mu'tal misal. Apa itu mu'tal misal? Makana awaluhu harfu illatin. Kalau fi'il itu huruf awalnya dari huruf illah, ada waw atau ya atau alif, tapi alif tidak mungkin di awal, maka fi'il itu disebut dengan al-mu'tal misal. Kalau huruf awalnya terdiri dari huruf illah, baik itu waw maupun ya. Kemudian yang kedua, al-mu'talul ajwafu, mu'tal ajwaf. Kapan dikatakan mu'tal ajwaf? Maka nawasatuhu harfu illatin. Kalau di tengah hurufnya itu ada huruf ilah, alif, waw, atau ya, di tengah-tengah ada huruf ilah, maka itu namanya mu'tal ajwaf. Al-mu'talun nakisu, yang ketiga mu'tal nakis. Kapan dikatakan mu'tal nakis? Maka akhiru harfu illatin. Kalau huruf akhir dari fi'il itu adalah huruf ilah seperti alif atau waw atau ya. Kalau itu alif, waw atau ya berada di huruf paling akhir dari kata itu, maka itu disebut dengan fi'il nakis. Kemudian al-fi'lul lafif. Fi'lul lafif itu ada 2 macam, satu lafif mafruk dan yang satu lagi lafif makrun. Apa itu al-mu'talul lafiful mafruku? Apa itu mu'tal lafif mafruk itu? Makana awwaluhu wa akhiru harfai illatin. Selama huruf awal dan huruf akhirnya itu dari huruf ilah, itu disebut dengan lafif mafruk. Di awalnya ada salah satu dari alif, ya atau waw, tapi alif tidak mungkin. Kemudian yang terakhirnya, huruf terakhirnya yang ketiga itu terdiri dari alif, waw maupun ya. Ketika yang di awal dan yang di akhir itu dari huruf ilah, maka itu disebut dengan lafif mafruk. Lalu apa itu lafif makrun? Maka nawasatuhu wa akhiruhu harfai illah. Ketika huruf tengahnya dan huruf akhirnya, artinya huruf yang kedua dan huruf yang ketiga itu terdiri dari huruf illah kedua-duanya, maka disebut dengan lafif makrun. Mafruk itu artinya terpisah, makrun itu artinya teman atau bergabung, artinya jadi satu, berdekatan antara huruf yang kedua dan huruf yang ketiga itu berdekatan, tidak ada pemisahnya. Itulah disebut dengan lafif makrun. Al-amthilatu, contoh. Fi'il sahih ada 3 macam, sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af. Sahih salim, contohnya seperti apa? Syaribal waladu al-labana, anak itu meminum susu. Syariba itu tidak ada huruf ilahnya, tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya, maka itu disebut dengan sahih salim. Kasaro aliyun al-ghusna, Ali mematahkan dahan. Kasaro itu adalah fi'il sahih salim karena tidak ada huruf ilahnya, alif, waw, ya tidak ada di situ. Arafat tabibu ad-da'a, dokter itu mengetahui penyakit. Arafa itu adalah fi'il sahih salim karena tidak ada alif, tidak ada ya, tidak ada waw pada kata arafa tersebut. Berikutnya adalah sahih mahmuz. Apa itu sahih mahmuz? Telah diceritakan sebelumnya, sahih mahmuz itu yang ada huruf hamzahnya. Contoh, amaradzabitu, kapten itu memerintah. Kata-kata amaro itu ada hamzahnya, maka disebut dengan sahih mahmuz. Sa'alat tilmidul muallima, murid itu bertanya kepada guru. Kata-kata sa'ala itu ada hamzahnya, yaitu pada huruf yang kedua, a, sa'a, maka itu dikatakan fi'il sahih mahmuz. Qara'al qadhi al-hukma, hakim membaca keputusan.
Kata-kata qara'a itu ada hamzahnya, yaitu pada huruf yang terakhir. Maka dikatakan sahih mahmuz. Berikutnya as-sahihul mudha'afu. Ad-darra'i wa namahu. Penggembala itu menghitung kambingnya. Di situ ada kata-kata adda. Adda itu asalnya adalah adada. Huruf yang kedua dan yang ketiga satu jenis, yaitu dal. Maka dikatakan sahih mudha'af. Farrasijjinu. Tahanan itu lari. Di situ ada kata-kata farro. Asalnya adalah faroro. Huruf kedua dan ketiga satu jenis, yaitu ro. Maka dikatakan sahih mudha'af. Syaddal waladu al-habla. Anak itu mengencangkan tali. Kata-kata syadda itu asalnya adalah syadada. Huruf kedua dan ketiga satu jenis, yaitu da. Maka dikatakan itu fi'il sahih mudha'af. Pembahasan fi'il sahih telah selesai. Selanjutnya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal kemarin disampaikan itu aslinya ada 4, tapi yang keempat terbagi 2, sehingga jumlahnya ada 5. Yang pertama, al-mu'talul misalu. Yang pertama adalah mu'tal misal. Contohnya, wasaban namiru. Harimau itu meluncat. Kata-kata wasaba itu ada huruf illah, yaitu waw. Karena ada huruf illah waw dan letak wawnya di awal huruf, maka disebut dengan mu'tal misal. Jadi misal itu artinya contoh. Di mana-mana contoh itu di awal. Oleh karena itu wasaba wawnya di awal disebut dengan mu'tal misal. Wajada Hasanun kitabahu. Hasan mendapatkan bukunya. Pada fi'il tersebut ada huruf ilahnya, yaitu waw, maka disebut dengan mu'tal misal. Dan letak wawnya di awal, maka disebut dengan mu'tal misal. Wahabali abi sa'atan. Ayahku memberi aku jam tangan. Wahaba itu adalah mu'tal misal. Kenapa dikatakan mu'tal misal? Karena di situ ada waw yang berada di awal huruf dari fi'il tersebut. Wahaba, wawnya ada di awal. Mu'tal ajwaf. Apa itu mu'tal ajwaf? Mu'tal ajwaf itu adalah ketika huruf ilahnya berada di tengah. Jaufun itu artinya lubang. Di mana-mana lubang itu ada di tengah. Oleh karena itu ketika huruf ilahnya berada di tengah, maka itu disebut dengan mu'tal ajwaf. Apa contohnya? Contohnya adalah nalal madlumu haqqahu. Orang yang tertindas itu memperoleh haknya. Nala, kata-kata nala itu ada huruf ilahnya, yaitu alif berada di tengah, maka disebut dengan mu'tal ajwaf. Malal jidaru, dinding itu miring. Kata-kata mala itu di tengah ada huruf alif, maka disebut dengan mu'tal ajwaf. Nama sobiyu, anak itu tidur. Kata-kata nama di tengahnya ada huruf alif. Karena di tengahnya ada huruf alif, maka disebut dengan mu'tal ajwaf. Jadi mu'tal ajwaf itu adalah apabila fiilnya di huruf tengahnya ada huruf ilahnya. Berikutnya al-mu'talun nakis, mu'tal nakis. Nakis itu artinya kurang. Kurang bisa diketahui setelah melakukan sesuatu, artinya di belakangan. Tidak bisa dikatakan orang membayar, belum membayar dikatakan kurang. Setelah membayar ternyata kurang, baru bisa dikatakan kurang. Oleh karena itu kurang itu adalah letaknya di akhir, bukan di awal. Aku mau bayar bakso. Belum bayar, belum dikatakan kurang. Tapi setelah membayar, setelah dihitung ternyata kurang, baru tukang bakso mengatakan, oh duitmu kurang. Maka kurang itu adalah belakangan. Artinya ketika huruf ilahnya berada di belakang itu dinamakan mu'tal nakis. Ramal laibu al-kurata.
Pemain itu melemparkan bola. Perhatikan kata-kata roma itu huruf ilahnya ada di akhir, yaitu alif, roma. Khosyian nasiku rabbahu. Ahli ibadah itu takut kepada Tuhannya. Khosyya itu di akhir ada huruf ya, maka disebut dengan mu'tal nakis. Sarwal muhadzabu. Anak terdidik itu mulia. Kata-kata sarwa itu diakhiri dengan huruf ilah, yaitu waw, maka disebut dengan mu'tal nakis. Jadi setiap kata kerja yang huruf akhirnya adalah huruf ilah, maka itu disebut dengan mu'tal nakis. Mu'tal nakis telah selesai. Berikut al-mu'talul lafif al-mafruku. Mu'tal lafif mafruk. Apa itu mu'tal lafif mafruk? Mu'tal itu yang salah satu dari hurufnya itu ada alif, waw, ya. Lafif mafruk itu manakala huruf ilahnya itu terpisah, tidak berurutan, tapi ada yang nyelingi, nyela-nyelai huruf yang lain. Contoh, wa'al mujiddu darsahu. Anak yang tekun itu menghafal pelajarannya. Wa'a itu ada dua huruf ilah, yaitu waw dan alif di belakang a. Karena dia terpisah, tidak berurutan, maka disebut dengan lafif mafruk. Wafas sodiku. Teman itu menepati janji. Wafa itu terdiri dari dua huruf ilah, yaitu wa dan huruf alif setelah fa. Diselingi dengan huruf fa. Tidak berurutan. Oleh karena itu, wafa itu disebut dengan fi'il mu'tal lafif mafruk. Wakal gilafu al-kitaba. Sampul itu menjaga buku. Kata-kata wako ada dua huruf ilah, yaitu wa dan alif setelah ko, diselingi oleh huruf ko, tidak berurutan. Oleh karena itu dikatakan dengan fi'il mu'tal lafif mafruk. Fi'il mu'tal lafif mafruk telah selesai kita bahas. Berikut adalah fi'il mu'tal lafif makrun. Bagaimana fi'il mu'tal lafif makrun itu? Sama-sama dengan lafif mafruk, yaitu huruf ilahnya ada dua. Hanya saja bedanya kalau yang tadi diselingi oleh huruf yang lain, sekarang tidak diselingi atau berurutan letak huruf ilahnya. Contoh, tawal katibu ar-risalata. Sekretaris itu melipat surat. Tawa itu adalah fi'il yang terdiri dari dua huruf ilah, yaitu waw dan alif. Oleh karena itu, tawa dikatakan dengan fi'il mu'tal lafif makrun karena waw dan alifnya itu tidak diselingi atau berurutan dia. Karena berurutan disebut dengan mu'tal lafif makrun. Makrun itu artinya berteman. Di mana-mana teman itu dia tidak pernah berpisah, selalu berduaan, selalu bergandengan. Maka makrun. Makrun itu dia tidak terpisah antara huruf ilah yang pertama dan yang kedua, dia tidak diselingi oleh huruf yang lain. Awadhi'bu. Serigala itu melolong. Awa itu adalah fi'il yang terdiri dari dua huruf ilah, waw dan alif. Antara waw dan alif tidak diselingi oleh huruf apa-apa. Dia berurutan. Oleh karena itu dinamakan mu'tal lafif makrun. Lawal haddadu al-hadida. Tukang besi itu menempa besi. Kata-kata lawa di situ ada dua huruf ilah, yaitu waw dan alif. Huruf ilahnya waw dan alif dia berurutan, tidak diselingi dengan huruf apapun. Oleh karena itu dikatakan dengan mu'tal lafif makrun. Dengan demikian bisa dipahami bahwasanya fi'il sahih itu ada tiga macam: sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af. Dan fi'il mu'tal itu ada 5 macam, yaitu mu'tal misal, mu'tal ajwaf, mu'tal nakis, mu'tal lafif makrun, dan mu'tal lafif mafruk.
Kaidahnya bagaimana? Al-qaidatu al-fi'lu sahihu huwa makana kullu harfin min hurufihil asliyati sahihan. Dikatakan fi'il sahih adalah fi'il yang masing-masing huruf aslinya adalah sahih. Wa huwa anwa'un salasatun. Fi'il sahih yang seperti ini ada 3 macam. Yang pertama, as-salimu. As-salimu makana khalian minal hamzati wa tad'ifi. Fi'il sahih salim itu adalah fi'il yang hurufnya tidak ada hamzah maupun tidak ada huruf tad'ifnya. Al-mahmuzu makana ahadu hurufil asliyati hamzatun. Mahmuz itu apabila salah satu hurufnya ada huruf hamzahnya. Al-mudha'afu makana hurufahu tsani wa tsalis min jinsin wahidin. Mudha'af itu apabila huruf yang kedua dan yang ketiga itu satu jenis. Itu adalah fi'il sahih. Sementara al-fi'lul mu'talu, fi'il mu'tal huwa makana ba'du hurufil asliyati min ahrufil illati. Fi'il mu'tal itu apabila salah satu hurufnya yang asli itu terdiri dari salah satu huruf illah. Apa itu huruf illah? Alif, waw, dan ya. Bahwa anwa'un khamsatun. Macamnya ada 5. Yang pertama, mu'tal misal. Apa itu mu'tal misal? Makana awaluhu harfu illatin. Apabila huruf pertamanya adalah huruf illah. Yang kedua, al-ajwafu. Makana wasatu harfu illah. Ajwaf itu apabila huruf tengahnya adalah huruf illah. Yang ketiga, an-naqisu makana akhiru harfu illah. Kalau huruf akhirnya adalah huruf illah. Yang keempat, al-lafiful mafruku. Lafif mafruk makana awaluhu wa akhiru harfai illah. Kalau awal dan akhirnya kedua-duanya huruf illah. Al-lafiful makrunu, lafif makrun makana wasatuhu wa akhiruhu harfai illah. Kalau huruf yang tengah dan huruf yang terakhir dari huruf illah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.